آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bunda Ina selaku pembina komunitas Bahagia Mengaji, yang kami hormati segenap tim pengurus dari komunitas Bahagia Mengaji, yang kami hormati seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji, yang terhormat Ustazah Yana Riana, yang pada siang hari ini selaku pemateri di ruang ngaji kita yang ke-13. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Ustazah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini masih mempertemukan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua bersama dapat bertatap muka secara virtual dalam ruang ngaji ke-13 di komunitas Bahagia Mengaji. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini, termasuk dalam umatnya yang mencintai beliau dan dicintai beliau, yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Ratih Ari Puspita, domisili di Bekasi, yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai pembawa acara, akan membacakan tata tertib agenda ruang ngaji ke-13. Tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. Ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama kegiatan. Keempat, peserta menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Kelima, peserta dipersilakan bertanya atau berdiskusi sesuai arahan dari pembawa acara, atau bisa menulis di kolom chat. Demikianlah tata tertib dalam mengikuti ruang ngaji ke-13 pada siang hari ini. Baik para hadirin anggota komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan kita pada acara ruang ngaji siang ini yang mengangkat tema fikih puasa, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Oleh karena itu, menginjak acara selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Mbak Hana. Kepada Mbak Hana, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana, domisili di Palangkaraya. Di KBM saya mengikuti kelas tahfiz dan kelas tahsin. Kali ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Hana yang telah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nuhnu ala dzalika minasyahidin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan Al-Qur'an tadi menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Teh Lulu. Kepada Teh Lulu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Salsabila, domisili Kuningan, Jawa Barat. Ibu-ibu, marilah sejenak kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Dimulai dengan membaca basmalah dan ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, ya aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat dan penolong kami di dunia dan akhirat. Jadikanlah anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus. Kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di Ruang Ngaji ke-13 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikan kegiatan ini berjalan penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu. Kasih sayangmu penuh limpahan bahagia serta dalam ridho. Rabbana ghfir lana wali walidaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana Rabbana auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Teh Lulu yang telah memimpin doa bersama.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah segala doa-doa yang telah kita haturkan. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baik, hadirin seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya selalu semangat ya. Dan untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, marilah kita gaungkan tagline komunitas Bahagia Mengaji. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Kita akan siap-siap melakukan sesi foto dari slide yang pertama ya. Saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Udah ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator. Acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator dari tim pengajar di KBM mengenai perkembangan kegiatan di komunitas Bahagia Mengaji. Kepada Ibu Rofia, dipersilakan. Ya, jazakallahu khair Mbak Ratih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Mohon izin Ustazah Yana, biasanya di akhir, tapi mohon izin ini pengumumannya di awal. Ibu-ibu anggota KBM yang saya cintai, mohon izin semuanya untuk menyampaikan info-info terkait KBM. Jadi yang pertama, tentang agenda Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah. Jadi ini salah satu rangkaian acaranya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita mengadakan ruang ngaji spesial bersama Ustazah Yana Riana. Jazakallahu khair Ustazah sudah berkenan membersamai kami. Ini targhib atau kalau bahasa kita tarhib ya, tarhib marhaban ya Ramadan. Itu agendanya hari ini. Kemudian dirangkai nanti di Ramadan insyaallah ada agenda tilawah harian mandiri seperti yang tahun lalu ibu-ibu sudah ikuti. Jadi nanti masing-masing silahkan memperbanyak tilawah. Kemudian nanti dilaporkan, ada jam-jam tertentu untuk laporan. Kemudian di akhir Ramadan ada pemeringkatan seperti tahun lalu. Dan diharapkan pemeringkatan ini sebagai motivasi saja. Jadi bagaimana kita semakin berbanyak berinteraksi dengan Quran di Ramadan. Jadi mudah-mudahan tidak ada hal-hal lain gitu ya. Jadi ini untuk motivasi saja dan sesuai seperti tahun lalu PJ-nya tetap Mbak Ria, admin kita. Kemudian yang kedua agendanya adalah ini program baru Tadarus yang kami beri nama 1 jam mengaji bersama KBM. Ini nanti insya Allah setiap hari jam 8 sampai selesai. Barangkali selesainya jam 9 atau jam 10, nanti silahkan disepakati pas waktu kegiatan berlangsung. Ini untuk teknisnya seperti tadarus pada umumnya offline, tetapi kita adakan online. Untuk teknis detailnya menyusul dan ini akan dikoordinatori oleh Mbak Admin juga, Mbak Sulis. Jadi kalau tadi Mbak Ria, sekarang Mbak Sulis. Kemudian program ketiga, agenda Ramadan ketiga kita yaitu ruang ngaji spesial Ramadan. Jadi Masya Allah nanti ruang ngajinya kalau yang biasanya kita tiap bulan sekali, Insya Allah selama Ramadan kita akan mengadakan 3 kali ruang ngaji. Selasa pekan pertama Ramadan, kedua dan ketiga jamnya sama, jam 13 sampai selesai. Kemudian dengan tema khusus Tadabbur Quran. Nanti Insya Allah
ayat-ayat yang dipilih, ayat-ayat yang berkenaan tentang Quran, tentang Ramadan, dan di pekan ketiga insya Allah khatam bersama KBM. Jadi yang tadarus tadi setiap hari diharapkan nanti di pekan ketiga sudah khatam, jadi kita akan mengadakan khatam bersama. Jadi dimohon untuk setiap anggota KBM meluangkan waktunya berpartisipasi di kegiatan tersebut di atas. Kemudian ada satu lagi yang baru, kami mencoba untuk memfasilitasi ini ummahat solihat semua yang insya Allah penuh dengan kreasi masakan selama Ramadan. Jadi nanti akan kami fasilitasi dengan lomba foto dan resep masakan. Ibu-ibu masak takjil, masak menu buka puasa, silahkan difoto, disertakan resepnya, diupload di grup KBM. Nanti insya Allah ini akan dihitung perolehan like untuk teknis detailnya juga akan disampaikan menyusul secara tertulis di komunitas di grup. Kemudian ini akan dikoordinatori oleh Mbak Yuna. Ada ya Mbak Yuna, boleh angkat tangan. Itu kemudian itu terkait dengan agenda Ramadan. Jadi ada 5. Yang pertama hari ini menyambut Ramadan, yang kedua adalah tilawah harian, yang ketiga 1 jam mengaji bersama KBM Tadarus, yang ketiga ruang ngaji spesial Ramadan, dan yang kelima terakhir lomba foto dan share resep makanan. Kemudian izin juga menyampaikan perkembangan kelas-kelas KBM. Jadi di KBM ada 3 kelas Ustazah, ada kelas tahsin, memperbaiki bacaan Quran, ada kelas talaki, dan ada kelas tahfiz, dan semuanya online. Jadi mohon izin karena memang kita basisnya online, memfasilitasi, mewadahi ibu-ibu yang pindah-pindah. Jadi biar tetap ngajinya berkelanjutan, berkesinambungan begitu. Jadi kita wadahi secara online. Alhamdulillah kemarin di kelas tahfiz sudah menelurkan, masya Allah, menghasilkan ada beberapa yang sudah menyetorkan tasmi 1 juz sekali duduk, juz 30. Jadi alhamdulillah sudah beberapa. Ini semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua, baik dari kelas tahsin, nanti naik ke kelas tahfiz, kelas talaki juga. Kalau sudah siap disilahkan seperti itu. Barangkali juga ada anggota KBM yang belum masuk ke kelas-kelas, silahkan mulai mendaftar, bisa menghubungi Mbak Ai, admin handal kita begitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kelas tahsin juga alhamdulillah kami pakai buku Usmani Ustazah. Jadi Bu Usmani sudah di kelas tahsin juga sudah hampir selesai karena sudah menjelang setahun, belum setahun. Jadi targetnya mudah-mudahan setahun sudah selesai 1 buku, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian dari kelas talaki juga alhamdulillah ada kelas tambahan, dan kemarin sudah uji coba ujian, Masya Allah. Ini prestasi luar biasa dari teman-teman semua. Kami ucapkan jazakumullah khair atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Jadi antar pengajar juga, pengajarnya ada Mbak Zulfa, ada Mbak Ayi juga, gitu, Masya Allah. Kemudian itu untuk perkembangan kelas-kelas KBM. Dan yang terakhir, ini mudah-mudahan jadi kabar baik buat ibu-ibu semua. Kelas-kelas selama Ramadan kita alihkan ke kegiatan tadarus. Bukan libur ya Ibu-ibu, jadi kita alihkan yang kelas Senin silahkan ikuti, maksimalkan tadarus di hari Senin secara online, yang kelas Selasa ataupun misalnya mau mengikuti setiap hari juga dengan senang hati kami mempersilahkan begitu. Jadi istilahnya bukan kelasnya libur, tetapi kita alihkan mengikuti kelas tadarus karena memang bagaimana kita memperbanyak interaksi kita dengan Quran selama Ramadan, itu yang menjadi target. Demikian pengumuman atau info-info yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung japri Mbak Admin. Ada 3 admin kita, ada admin semuanya handal. Kemudian insya Allah juga akan kami sertakan nanti flyer, agenda Ramadan, juga pengumuman secara tertulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Rofi.
Demikian tadi sudah disampaikan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan segala program kegiatan yang ada di komunitas Bahagia Mengaji. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Tak lama lagi kita akan berjumpa. Siapkan hati untuk mendekatkan diri kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan diri baik fisik maupun rohani, agar segala amaliyah yang kita lakukan, selain bermodalkan semangat, tentunya juga mengetahui ilmunya. Kini tiba saatnya kita masuki acara inti pada hari ini, yang mengambil tema fikih puasa yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustazah Yana Riana. Sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ustazah kita. Nama, Yana Riana, alamat Larangan Selatan, Larangan Kota Tangerang, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 8 Juli 1980, status pernikahan, menikah dan memiliki 3 orang anak, riwayat pendidikan, LIPIA Jakarta, LTQ Al-Hikmah, Pondok Pesantren Tafiz Quran Putri Al-Mustaqimiyah, Pesantren Al-Hikmah, riwayat organisasi dan pekerjaan, ibu rumah tangga mengajar. Amanah dan aktivitas saat ini. Pertama, Yayasan Hamalatul Quran Indonesia sebagai anggota Dewan Pembina. Kedua, Yayasan School of Quran Madani Mulia Indonesia sebagai bendahara. Ketiga, Yayasan Tarbiyatul Ummah Qaulun Ma'rufun di divisi jaringan. Keempat, Yayasan Nurul Falah Amanah sebagai kepala madrasah diniyah. Kelima, mengajar di beberapa lembaga tahfiz Quran. Dan yang keenam, Persaudaraan Muslimatul Salimah cabang Larangan. Moto hidup, bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah, sama ya dengan tagline komunitas Bahagia Mengaji. Baik, demikian tadi perkenalan kita dengan Ustazah Yana Riana. Marilah kita sambut Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Ustazah. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Ustazah. Sami-sami, Masya Allah. Senang sekali. Iya. Sebelum mulai penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan komunitas Bahagia Mengaji ya Ustazah ya. Komunitas Bahagia Mengaji diresmikan pada Ahad 1 Ramadan 1443 Hijriah. Komunitas Bahagia Mengaji atau KBM ini sebagai upaya alternatif untuk mewadahi muslimah yang sering berpindah untuk mendapat sarana pembelajaran Al-Quran secara berkelanjutan dan perluasan wawasan keislaman. Adapun program KBM sampai saat ini, pertama Khatam Quran, kedua ruang ngaji, ketiga KTP atau kajian tajwid praktis, keempat challenge tarjim, kelima coach KBM, dan keenam kelas Quran KBM, yaitu Tasin, Talaki, dan Tahfiz. Itulah perkenalan singkat Ustazah mengenai komunitas Bahagia Mengaji. Baik Ustazah, kami persilakan untuk membawakan materi pada ruang ngaji kita pada hari ini yang mengambil tema fikih puasa. Baik, jazakumullahu khairan Bu Ratih atas kesempatannya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini senang sekali dengan perkenan taufik dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa bermuajahah, meski bermuajahahnya
di ruang Zoom ya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, karena kecintaan kita bermuara satu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an serta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang sama-sama kita harapkan menjadi pertemuan yang ketika kita selesai di pertemuan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih cinta lagi dengan Al-Qur'an, menjadi pribadi yang lebih siap lagi untuk menerima setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berupaya untuk menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menjadi pejuang-pejuang Al-Qur'an yang bahagia bersama Al-Qur'annya, yang Al-Qur'annya nanti akan memberikan syafaat di akhirat nanti insyaallah. Baik, ini masya Allah ya, teman-teman saja ya saya sebutnya ya. Saya intuiting ini jadi biasa panggilnya teman. Masya Ya, Allah ini silakan, ada yang dari Ustazah. Malangka, ada yang dari Solo ya, Bu Ria dari Solo. Kemudian ada Bu Andriani dari Tanjung Redep, Masya Allah. Alhamdulillah, ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatkan karunia tersebut. Gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan ayat 3, ayat 4. Ayat 2 sampai ayat 4. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Bahwa Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita, kemudian hikmah yang Allah berikan kepada kita semua, ini adalah karunia yang Allah berikan yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak semua mendapatkan karunia itu. Dan insya Allah kita semua di sini termasuk orang-orang yang mendapat karunia itu karena kita bisa hadir di sini. Ini pasti karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang memiliki keinginan sebetulnya untuk bisa menghadiri kajian-kajian, untuk bisa berkumpul dengan komunitas gitu. Tetapi sekali lagi ini adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya dan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Istiqomah berada di KBM juga. Baru tahu saya ada komunitas ini ya, ada KBM, Masya Allah. Kalau saja saya tidak silaturahim ke Pecenongan gitu ya, di Jakarta, mungkin saya belum bertemu dengan ibu-ibu yang ada di sini gitu. Tetapi karena berkah silaturahim, setiap bulan kami ada kajian juga di Pecenongan. Ketika saya domisili di Papua, sama pertemuannya seperti ini, kajian bulanannya berada di ruang Zoom gitu. Kemudian kondisi sudah membaik. Bulan Februari ini kemarin alhamdulillah pertemuannya offline, saya ke Pecenongan dan dengan karunia Allah alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah ini di jauh-jauh ya tempatnya, mungkin ya ada juga tempat yang sebetulnya saya baru membaca gitu, oh ada ya di Indonesia namanya ini gitu. Masya Allah, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema siang ini saya diberikan amanah untuk kita sama-sama mengulang, mereview kembali mengenai fikih puasa. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratih ya, bahwa ini kita sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban ya. 8 Sya'ban mungkin 3 pekan lagi lah insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada bulan Ramadan kita semuanya dan Ramadan disampaikan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa betul-betul menikmati Ramadan tahun ini dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu tanda kita, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini sama-sama mengkaji kembali fikih siam atau fikih puasa, ini menjadi tanda bahwa insya Allah kita akan melalui Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan nanti akan menjadi bekal kita untuk sebulan berikutnya juga melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita, dengan upaya yang sebisanya kita lakukan insya Allah.
Baik, ini sudah di-share screen-nya ya, fiqhus shiyam. Kalau, kita membaca fiqhus shiyam atau fiqhus shaum ini terdiri dari 2 kata ya, kita mulai dengan pengertiannya dulu. Ada fikih dan ada shiyam atau shaum. Kalau fikih ini, kalau dari segi bahasa, segi lughah dari bahasa Arabnya, fikih itu artinya faham. Al-fiqhu artinya al-fahmu. Jadi fikih itu artinya faham, mengetahui. Ada dalam Al-Qur'an disampaikan, eee, di juz 5 ya, ada ayatnya, ayat itu akhir ayat, "Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa." Ada kalimat yafqahuna itu artinya memahami. Kemudian di surah At-Taubah juga ada ayat yang dia ada di akhir halaman ayat 122, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din." Di situ disampaikan kata Allah, hendaklah di setiap mukmin itu tidak semuanya pergi berperang, tapi hendaklah ada segolongan yang mereka tidak berperang, tetapi mereka belajar untuk bisa lebih memahami tentang ilmu agamanya, gitu. Jadi kalimat fikih ini artinya faham atau memahami. Adapun kalimat fikih secara istilah artinya itu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang nanti istinbatnya atau hukum-hukum syariat ini diambil dari Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, kemudian dari ijtihad juga gitu. Jadi kalau fikih secara bahasa tadi artinya memahami, tapi kalau secara istilahnya atau secara terminologi ini adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat apa? Hukum-hukum syariat dalam hal ibadah, bisa juga dalam hal-hal yang lain. Misalnya dalam hal ibadah, dalam puasa, zakat, sholat, itu ada fikihnya. Ada juga fikih tentang misalnya tentang bagaimana berjual beli, bagaimana tentang hukuman, itu juga ada ilmu fikihnya, gitu ya, hukum-hukum syariatnya. Kemudian kalau asyam, ini bahasanya artinya adalah al-imsak. Nah, kita biasanya kalau puasa sahur 10 menit sebelum adzan itu kan ada sudah imsak gitu ya. Padahal sebetulnya belum gitu. Karena yang namanya imsak itu artinya menahan. Secara bahasa artinya menahan al-imsak. Tetapi kalau secara istilah dalam hal berpuasa yang diwajibkan oleh Allah, itu artinya beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa yang waktunya itu ditentukan, yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ketika kita menggabungkan 2 kata ini fiqhus shiyam, maka ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan puasa. Ya, sebetulnya ini saya yakin kita di sini semuanya sudah memahami ya mengenai ilmu puasa ini. Rukunnya apa, syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian mungkin sunnah-sunnahnya apa, yang dimakruhkan apa, yang membatalkan apa gitu ya. Tapi ini kita ulas kembali sebagai pengingat sehingga kita betul-betul ketika memasuki bulan Ramadan kita sudah melakukan semua persiapan dengan sebaik-baiknya, kita tinggal menjalankan saja. Karena apa? Karena kita berharap dengan kita melakukan persiapan, kita mencari ilmu tentang Ramadan, kita akan optimal dengan Ramadan kita dan menjadikan Ramadan itu sebagai Ramadan yang terbaik. Salah satu tanda kita bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik adalah dengan melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama persiapan akal. Nah, kita mempelajari ilmu-ilmu seputar berpuasa ini kaitannya dengan persiapan akal kita. Bahwa kita betul-betul mengetahui apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan, kita sudah memiliki perencanaan target yang jelas, gitu ya. Karena kadang dengan cepatnya waktu, bergantinya waktu, tiba-tiba sudah, ya Allah, sudah 10 hari lewat. Apa yang sudah saya lakukan ya 10 hari kemarin, seperti itu. Tapi ketika kita sudah melakukan persiapan-persiapan, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita. Jadi persiapan untuk Ramadan itu tadi, persiapan akal. Hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, bukan hanya mengenai
hukum-hukumnya, tetapi juga mengenai Ramadan itu sendiri. Karena kita akan menghargai sesuatu ketika sesuatu itu tahu kita manfaatnya apa untuk kita, gitu ya. Sama seperti kita belajar sesuatu, gitu ya, atau kita eh, mengenal sesuatu, ketika kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, maka kita pasti tidak ingin menyia-nyiakan. Begitupun sebetulnya dengan Ramadan. Semakin tahu kita dengan Ramadan, maka kita akan sangat berpikir ulang untuk menyia-nyiakan Ramadan tersebut. Nah, itu termasuk juga ke persiapan akal. Ya, jadi persiapan akal itu bukan hanya ilmu-ilmu tentang hukum-hukumnya saja, tetapi tentang keutamaan Ramadannya juga. Gitu ya. Kenapa harus melakukan persiapan? Karena ketika kita melakukan persiapan, kita akan berupaya untuk mengoptimalkan dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ada perkataan salah seorang salafus shalih, Abu Bakar Az-Zuhri, beliau menyampaikan at-tahawun bil amri idza hadara waqtu. Jadi beliau menyampaikan ada hal yang harus diwaspadai dari kita semuanya sebagai seorang mukmin. Apa? At-tahawun bil amr. Kita menyepelekan sesuatu, menyepelekan urusan idza hadara waqtu. Sampai akhirnya datang waktu tersebut, gitu. Maksudnya seperti apa? Ya kita Ramadan misalnya besok, ternyata kita belum melakukan persiapan apapun, belum punya target, belum punya rencana, sepertinya belum menyiapkan uang juga gitu ya, atau finansial, kemudian belum memiliki rencana-rencana dengan anak-anak misalnya. Itu termasuk tidak melakukan persiapan. Ketika tidak melakukan persiapan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ada kisah ya, mungkin ibu-ibu juga biasanya yang yang sudah belajar Al-Quran, insya Allah tahu kisahnya. Kisah seorang sahabat yang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut termasuk kepada 40 orang yang pertama masuk Islam, gitu ya. Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, tetapi karena menunda-nunda melakukan persiapan, akhirnya tertinggal dari berperang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semuanya sudah berangkat dan beliau ngecek, oh ternyata yang tertinggal di Madinah yang tidak berperang itu hanya orang-orang yang memiliki uzur syar'i saja. Orang-orang yang memang tidak bisa berangkat untuk berperang dan orang-orang munafik. Gitu. Jadi sahabat ini menyesal, ya Allah, saya tidak berperang karena menunda-nunda persiapan, padahal sebetulnya dia sedang berada dalam keadaan keluangan waktu, keluangan finansial juga. Bahkan beliau sudah menyiapkan sebetulnya sudah menyiapkan 2 kuda terbaiknya untuk berperang. Tetapi ketika datang seruan, beliau menunda-nunda untuk melakukan persiapan sampai akhirnya Rasulullah berangkat sama pasukan, beliau tertinggal. Hanya beliau menyesal, beliau mengatakan nanti ketika misalnya Rasulullah sudah pulang dari berperang, akan menemui Rasulullah dan saya akan berbohong kepada Rasulullah. Gitu. Karena tidak ingin mendapat kemarahan dari Rasulullah SAW. Tapi karena sahabat ini adalah sahabat yang Allah berikan taufik, sahabat yang Allah berikan petunjuk, akhirnya sahabat ini ketika Rasulullah datang, beliau menyampaikan kepada Rasulullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa engkau tertinggal dari mengikuti peperangan ini? Kemudian kata sahabat itu, wahai Rasulullah, saya tidak ada uzur apapun, gitu ya. Saya berkeluangan, tetapi saya tidak bisa berangkat denganmu, wahai Rasulullah, karena menunda-nunda persiapan. Akhirnya kata Rasulullah, engkau orang yang baik, wahai sahabatku. Karena itu tunggulah sampai Allah memberikan putusan atasmu, kata Rasulullah. Rasulullah tidak ingin memberikan keputusan yang tiba-tiba, gitu ya, berdasarkan hawa nafsu Rasulullah, gitu. Meskipun Rasulullah mungkin kecewa atau kenapa ini sahabat tidak mengikuti perang, tapi Rasulullah menyerahkannya kepada Allah. Sampai 50 hari, gitu ya, berlalu. Beliau didiamkan oleh para sahabat, bahkan sama Rasulullah ketika sudah 40 hari diminta untuk tidak bersama istrinya, gitu. Istrinya dikembalikan kepada keluarganya sampai datang putusan dari Allah. Tetapi sahabat ini sabar karena memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan dan yang sebaik-baik melakukan kesalahan adalah yang mereka bertaubat.
salah satu tanda dari sahabat ini bertaubat adalah menerima keputusan apapun yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika para sahabat mendiamkan, Rasulullah mendiamkan, istrinya kemudian dipulangkan, tetap sabar, tidak tidak mengeluh dan tetap menunggu keputusan dari Allah seperti apa gitu. Sampai akhirnya setelah 50 hari turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa Allah mengampuni dan menerima taubat dari sahabat ini. Ini Masya Allah tidak melakukan persiapan sehingga tidak melakukan perang, ditegur saat itu langsung ya oleh Allah dan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita saat ini mungkin sudah tidak ada ya teguran itu ya. Ketika mungkin hati kita yang berbunyi gitu ya, alarmnya saja yang berbunyi, ya mudah-mudahan itu yang akan menjadi pengingat kita untuk kita senantiasa berada dalam kesiapsiagaan. Kenapa? Karena kalau kita hendak melakukan sesuatu, maka harusnya kita melakukan persiapan sebelumnya. Ada dalam surah At-Taubah juga di kisah masih runtutan perang Tabuk ini, walau aradul khuruj la a'addu lahu 'addah walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin, kata Allah. Seandainya mereka berniat untuk keluar berperang bersama Rasulullah, la a'addu lahu 'addah, pasti mereka menyiapkan persiapannya, menyiapkan perbekalannya. Walakin karihallahum bi'atsahum. Tetapi Allah tidak menyukai mereka untuk bangkit bersama Rasulullah. Ini untuk orang-orang munafik ya. Walakin karihallahum bi'atsahum fatabbatahum. Maka Allah membuat mereka tetap diam di sana, tidak melakukan persiapan. Fatabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Dan dikatakan kepada mereka, udah kamu duduk-duduk aja bersama orang yang duduk-duduk yang tidak pergi berperang, seperti itu. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita siang hari ini untuk mengkaji fikih puasa, ini dalam rangka kita mengupayakan persiapan terbaik kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Sahabat yang tadi namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Dan Masya Allah setelah itu beliau menjadi orang yang sangat bersyukur sekali. Ketika ada kabar bahwa Allah sudah memberikan ampunan kepada beliau gitu, dengan langsung turun wahyu kepada Rasulullah mengenai kasus Ka'ab bin Malik ini, Ka'ab bin Malik langsung melepaskan baju terbaiknya dan diberikan kepada sahabat yang memberikan kabar gembira tersebut. Saking bahagianya karena Allah menerima taubatnya, gitu ya. Jadi yang pertama melakukan persiapan. Melakukan persiapan akal tadi dengan kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kita mengetahui keutamaan-keutamaan puasa, kita mengetahui hal-hal yang bisa membuat kita lebih bersemangat lagi beribadah gitu. Apapun itu yang berkaitannya dengan Ramadan, maka kita cari ilmunya gitu. Yang kedua, persiapan jasad. Persiapan jasad fisik kita gitu ya. Fisik kita disiapkan juga. Misalnya dengan apa? Dengan sudah mulai olahraga. Insya Allah kalau di sini sepertinya ibu-ibunya fit semua ya. Mudah-mudahan kita exercise latihan untuk jogging gitu ya, atau berenang. Mungkin kalaupun tidak setiap hari, sepekan 3 kali. Tidak harus 1 jam, mungkin mulai dari setengah jam gitu ya. Dengan senam-senam ringan seperti itu bisa olahraga, kemudian tidur dan bangun lebih awal. Ya, kita biasakan, kalau Rasulullah kan membiasakan tidur itu ba'da isya gitu. Kalau misalnya Ramadan ada tarawih dulu, setelah tarawih gitu ya, istirahat sebentar, jam 9 sudah langsung istirahat, agar apa? Agar bisa bangun lebih awal juga, agar tidak melewatkan waktu sahur gitu ya. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa umat-umat lain, puasa kaum Yahudi atau Nasrani, itu adalah pada sahurnya. Hanya orang Muslim yang melakukan sunnah sahur gitu. Jadi sunnah sahur ini sangat penting, dan supaya kita bisa melakukan sahur terbaik kita, setelah sahur kita bisa banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah di waktu-waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, berarti kita tidurnya lebih cepat agar bisa bangun lebih awal. Kemudian setelah itu juga mulai mungkin kalau untuk ibu-ibu tadi Masya Allah ada challenge share menu gitu ya, masak apa gitu. Itu kan bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu yang lain. Nah, sebelum inspirasi itu datang, kita sudah bisa mulai dari sekarang menyiapkan kira-kira apa yang akan diberikan saat sahur dan saat berbuka, yang itu akan meningkatkan semangat kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Bukan akhirnya karena
nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kita menjadi orang-orang yang setelah makan lemes, setelah makan ngantuk gitu ya. Jadi itu termasuk persiapan jasad. Kemudian kalau persiapan ruhiyah nih, jadi ada persiapan akal, persiapan jasad, persiapan ruhiyah dengan banyak beristighfar dan bertaubat. Itu yang pertama. Dan ini seperti yang tadi disampaikan ya, istighfar itu banyak memohon ampun kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita memasuki bulan Ramadan dengan kondisi hati yang lapang gitu ya, kondisi hati yang tidak ada ghil atau prasangka sama sekali kepada saudaranya atau kepada keluarganya gitu ya. Hal-hal yang seperti itu tuh kita hilangkan. Itu namanya tarhib Ramadan. Tadi ya, ini tuh salah satu rangkaian dari tarhib Ramadan. Tarhib itu dari rahaba yurahibu. Artinya apa? Melapangkan. Artinya apa? Melapangkan hati kita untuk siap menghadapi Ramadan. Yang kedua, persiapan ruhyah kita dengan banyak berdoa. Kalau para sahabat berdoa 6 bulan itu sebelum Ramadan berdoa untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan, dan setelah Ramadan berdoa untuk 6 bulan berikutnya itu bahwa setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu Allah terima. Sehingga apa? Ketika kebaikan, amal solih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa terlihat dari amal-amal kita berikutnya. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menambah interaksi dengan Al-Qur'an. Ini Masya Allah senang sekali. Kalau di KBM itu tadi sudah diberikan apa ya? Sudah diberikan contekan ya untuk Ramadannya seperti apa. Ada tadarusnya gitu ya, tilawah mandiri. Kemudian mungkin nanti kita juga punya program sendiri dengan keluarga, dengan anak-anak dan dengan suami untuk bisa minimal khatam bersama keluarga 1 kali gitu ya. Kemudian juga mungkin kita punya target pribadi untuk kita sendiri, selain misalnya target di KBM yang 1 kali khatam misalnya, kita punya target sendiri, ya Allah saya ingin targetnya khatam 3 kali. Jadi kalau misalnya dengan keluarga 1 kali, dengan komunitas 1 kali, dan target kita mandiri 1 kali. Jadi itu sudah 3 kali khatam. Maka dibuat perencanaan. Kenapa? Karena biasanya gitu ya, kita melakukan sesuatu itu kalau langsung banyak, itu kita akan merasa capek dan putus asa. Tetapi ketika itu sudah kita biasakan, maka kita akan menjadi ringan. Mungkin tilawah selama ini sudah 1 hari, atau bukan 1 hari 1 juz, misalnya 1 pekan 1 juz gitu ya, dalam 30 pekan, atau mungkin berarti sekitar 5 bulan, bukan sekitar 7 bulan mungkin ya sudah hatam gitu ya. Nah, sekarang dibuatnya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sudah mulai tilawahnya sepekan 1 juz, berarti 1 harinya itu sekitar 3 halaman. Nah, ini sudah masuk bulan Sya'ban, kita jadikan menjadi 5 halaman atau 10 halaman. Sehingga nanti ketika Ramadan kita membaca 1 juz sendiri itu, gitu ya, 20 halaman, kita tidak merasa kesulitan. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan Al-Quran. Kita terbiasa dengan tilawah. Kenapa dengan Al-Quran? Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di persiapan akal juga yang ini akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dengan Ramadan kita, dan kita tidak ingin melepaskan Ramadan dengan begitu saja, adalah dengan mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyandarkan puasa kepada Ramadan, kepada Allah ya. Qala Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kullu amali ibni Adam lahu, bahwa setiap perbuatan Ibnu Adam, setiap ibadah yang dilakukan oleh Ibnu Adam, lahu, adalah bagi dirinya sendiri. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu, kata Allah, bagiku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan dengan puasa tersebut kepada orang yang melakukannya. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita akan berlatih jujur juga. Ya, bisa saja kan ketika tidak ada orang, saking hausnya, anak-anak sedang sekolah, suami juga sedang di kantor, nggak apa-apalah, minum dulu gitu. Toh nggak kelihatan, nanti bisa bilang aja saya lanjut puasa gitu ya. Tapi
karena kita tahu ini hubungannya dengan Allah, maka kita tidak melakukan itu. Atau mungkin mohon maaf nih, kalau saya sempat dengar di jamaah ibu-ibu nih ya, kalau Ramadan mereka ke Tamrin City nih, ke Tamcid, atau ke Tanah Abang, itu nanti sampai sana jam 2, jam 3, udah kecapean, akhirnya berbuka puasa gitu. Kenapa? Karena capek katanya, lelah gitu. Nah, ini hubungannya dengan Allah, jadi Allah yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, keutamaan dari Ramadan itu karena ada puasa, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an ya, digandengkan di dalam hadis tersebut, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kepada hamba yang melakukannya apa? Yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat nanti. Jadi Masya Allah sebetulnya di Ramadan itu berkumpul semua kebaikan, berkumpul semua kemuliaan. Jadi sangat disayangkan sekali ketika kita menyia-nyiakan Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ramadan, mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ini ayatnya banyak. Dan di sini disebutkan langsung untuk wanita-wanita yang berpuasa juga. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, kemudian was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan gitu ya. Orang-orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan, orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan gitu. Orang-orang yang sabar laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang berpuasa baik itu laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik itu laki-laki maupun perempuan, a'adallahu lahum maghfirah. Maka Allah sudah menyiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Atau seperti tadi hadis yang saya sampaikan ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan menjaga puasanya itu dari awal sampai akhir gitu ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuninya, mengampuni dosa-dosa yang sudah dia lakukan, sudah gitu ya, yang sudah dilakukan, ma taqaddama min dzambi, yang sudah mereka lakukan. Jadi Masya Allah itu keutamaannya. Kemudian yang keempat, menjadi salah satu sebab masuk ke dalam surga. Di sini ada hadisnya juga, fil jannah thamaniyatu abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di situ disampaikan. Fil jannah thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu nanti ada 8 pintu. Fiha, nah di dalam surga ini, babun, ada satu pintu, yusamma, yang dinamakan dengan ar-rayyan. Pintu surga ar-rayyan. La yadkhuluhu, tidak masuk ke dalam pintu tersebut illa shaimun, kecuali orang-orang yang mereka melakukan puasa. Gitu. Jadi ada kehormatan tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu berhak memasuki surga dari pintu ar-rayyan. Ya. Kemudian ini di antara keutamaannya saja. Keutamaan yang kelima, puasa adalah perisai dari neraka jahanam. As-siyamu junnatun. Bahwa puasa itu adalah perisai bagi orang yang melakukannya nanti. Perisai dari apa? Perisai dari neraka jahanam. Ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan dan banyak lagi keutamaan lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis-hadisnya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk mengisi Ramadan kita dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, Mohon maaf, Ustazah, waktu pemaparan materi 5 menit lagi ya. Oh, Masya Allah. Baik, siap. Oke. Yang keempat, persiapan harta. Bukan mau tidak mau, memang ini harus kita siapkan ya. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan itu ada
zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kalau puasa itu kan diwajibkannya bagi muslim yang berakal, yang sudah baligh itu ya. Nah, kalau zakat fitrah kan tidak. Zakat fitrah itu setiap muslim yang dia saat Ramadan itu ada gitu posisinya dan ada untuk makannya, maka dia diwajibkan untuk zakat fitrah. Kalau misalnya bayi harus zakat fitrah juga. Siapa yang membayarkan? Walinya gitu ya, orang tuanya seperti itu. Jadi itu kan membutuhkan biaya. Kemudian ada lagi untuk infak. Untuk infak itu kalau misalnya di bulan biasa saja, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu benih gitu ya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu benih itu menjadi 7, kemudian 7 itu berubah menjadi 700 gitu. Nah, ketika Ramadan itu kan dilipat gandakan lagi. Jadi semakin banyak kita berinfak, maka insya Allah pahala kita pun akan semakin banyak. Dan kita tidak bisa berinfak kalau kita tidak ada uangnya. Faqidus syai' la yu'ti gitu ya. Kalau kata para ulama ya, seseorang yang tidak memiliki sesuatu, mereka tidak bisa memberikan sesuatu. Seperti ketika kita mau mengajar, kita tidak bisa mengajar kalau kita tidak tahu apa yang akan diajarkan gitu ya. Begitupun dengan infak. Kita tidak bisa berinfak kalau kita tidak memiliki dana untuk kita berinfak. Meskipun misalnya kalau sedekah kan banyak ya macamnya ya. Nah, Rasulullah disampaikan bahwa Rasulullah itu ketika Ramadan juga seperti angin yang berhembus kencang kalau masalah sedekahnya. Jadi sedekahnya banyak. Bahkan ada dalam salah satu hadis disampaikan, barang siapa yang berbuka orang yang berpuasa walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Jadi kan sekarang sudah mulai bisa tuh kita misalnya membuat perencanaan tadi ya, kita membuat perencanaan untuk Ramadan, memberikan iftar misalnya di masjid komplek, di masjid lingkungan rumah, satu Ramadan ini satu kali. Kemudian nanti di pondoknya anak-anak mau memberi berbuka juga gitu. Kemudian nanti ada sekarang kan sedang musim juga ya takjil on the road gitu ya, mengadakan tor. Jadi takjil di jalan-jalan kita memberikan untuk berbuka gitu. Nah, itu bisa kita lakukan juga ketika kita sudah menyiapkan dananya. Dan selain itu juga bisa menyiapkan dana untuk biasanya pulang kampung itu juga perlu biaya gitu ya. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Kemudian untuk ibadah yang dilakukan saat Ramadan, yang tadi ya, interaksi dengan Al-Qur'annya diperbanyak, kemudian meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat ini termasuk hal juga yang memang harus kita tingkatkan ketika Ramadan. Kalau biasanya kita sholatnya sholat wajib saja, dan duha, dan tahajud, maka kita tambahkanlah dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat mutlak, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan dengan kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memperkenankan setiap doa, setiap minta kita dan setiap harapan kita semuanya. Itu kemudian untuk Ramadan yang terbaik, yang ketiga adalah kita istiqomah setelah Ramadan, gitu ya. Kalau sebelum Ramadan kita sudah melakukan persiapan, Ramadannya kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita istiqomah setelah Ramadan. Maka itu akan menjadi Ramadan yang terbaik. Gitu ya. Kalau kata para ulama kan menyampaikannya kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian itu hamba-hamba yang rabbani, hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal waktu, tidak mengenal momen. Kapanpun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu ramadhaniyin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, kemudian lepas dari Ramadan sudah lepas lagi ibadah-ibadahnya. Pasti akan ada yang berbeda gitu, karena suasana pun pasti berbeda ya. Sekarang pun kita sudah merasakan gitu ketika keluar, oh Masya Allah, suasana Ramadan itu sudah mulai terasa gitu ya. Mungkin lihat yang mulai ngecat-ngecat rumah, lihat yang mulai hias-hias rumah, oh iya, atau masjid-masjid juga sudah melakukan banyak hal, pasang-pasang tenda sebagai penyambutan untuk Ramadan untuk orang-orang salat tarawih. Ya, tidak bisa dipungkiri maka akan ada perbedaan antara Ramadan dengan bulan yang lain. Tetapi bagaimana caranya supaya di bulan-bulan yang lain itu kita tetap bisa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kalau perintah kita beribadah kepada Allah itu kan
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga datang yakin. Tapi yakin itu di sini bukan artinya sehingga datang keyakinan kepada kita, tapi sampai datangnya ajal kepada kita. Jadi ya selama Allah masih memberikan usia kepada kita, maka lakukan saja ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ketaatan-ketaatan itu. Jadi tidak terbatas di bulan Ramadan saja. Nah, ini Masya Allah sudah ada komunitasnya KBM. Mudah-mudahan nanti ini bisa semakin terasa manfaatnya oleh teman-teman yang lain gitu ya, yang ada di daerah maupun yang ada di Jakarta atau dimanapun berada yang ingin memiliki komunitas yang bisa saling menguatkan, saling mengingatkan gitu untuk bisa dekat dengan Al-Quran, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dengan bergabung di komunitas ini semuanya bisa saling menguatkan untuk menjaga keistiqomahan bahwa apa yang dilakukan Ramadan masih bisa kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Nanti setelah ini boleh kalau ada diskusi atau tanya jawab seputar Ramadan. Biasa memang ketika kita menghadapi Ramadan itu ada hal-hal yang membuat kita ragu lagi, misalnya ya tentang ibadah-ibadah atau misalnya khususnya tentang hukum-hukum kita berpuasa, itu silahkan disampaikan saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengingatkan juga gitu ya ketika ada yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada Mbak Ratih dulu ya. Silahkan. Alhamdulillah, jazakillah khairan kepada Ustazah Yana. Semoga Allah membalas kebaikan yang sudah Ustazah berikan dengan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya dipersilakan kepada seluruh anggota KBM yang ingin bertanya mengenai fikih puasa, bisa raise hand atau menulis di kolom chat ya. Kami persilakan. Boleh izin bertanya, Ustazah? Boleh. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Lulusan Sabil dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, Ustazah, untuk mempersiapkan puasa, salah satunya syarat untuk melanjutkan puasa menyelesaikan fidyah ya, apa utang-utang puasa juga di tahun sebelumnya gitu. Mungkin bagaimana nih kalau misalnya ada utang-utang puasa yang terlupakan, kadang lupa gitu, lupa berapanya utangnya, itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, juga mungkin ibu-ibu di sini juga mempunyai orang tua yang udah lanjut usia gitu, Ustazah. Boleh diberikan hukumnya untuk bagaimana kita berbakti ke orang tua kita gitu yang sudah lansia itu untuk tata cara pembayaran fidyahnya sekian. Baik, sami-sami. Baik, satu-satu dulu ya. Silakan Ustazah. Baik, yang pertama mengenai hutang puasa ya, hutang puasa. Nah, kalau dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Aisyah pun ketika mengganti puasanya itu, beliau mengganti puasa di bulan Sya'ban gitu. Jadi mengakhirkan membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Tetapi selesai sebelum Ramadan itu datang gitu, Ramadan berikutnya datang gitu. Nah, jadi baiknya memang kita itu melakukan perencanaan termasuk juga melakukan pencatatan dan evaluasi. Ketika misalnya Ramadan, kita berapa kali tidak berpuasanya misalnya karena entah itu karena kita haid atau karena misalnya kita saat itu sedang hamil dan dalam keadaan kepayahan ada kita berbuka puasa misalnya ya. Kalau untuk yang haid itu kan jelas sebetulnya cukup dengan qadha saja gitu. Kalau haid kan memang tidak ada fidyah untuk mengganti haid gitu ya. Jadi cukup dengan qadha saja. Tapi kalau misalnya untuk orang yang hamil dan menyusui itu ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang cukup qadha saja,
ada yang qadha dengan fidyah, kalau Imam Syafi'i, kalau misalnya kita mengkhawatirkan kondisi janin dan kondisi ibu gitu ya. Ada juga yang sudah cukup dengan fidyah saja. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tetapi yang kalau saya baca yang lebih rajihnya adalah ketika misalnya kita masih mampu untuk melakukan qadha gitu karena kita berbuka karena hamil atau menyusui, qadha saja, tidak usah dengan fidyahnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita ini sudah masuk bulan Sya'ban misalnya, hutang puasa kita masih 10 gitu ya. Nanti kayaknya nggak cukup waktunya. Ikhtiarkan dulu berapa hari misalnya ya kita terus berpuasa misalnya. Kalau sampai masuk bulan Ramadan itu ternyata masih ada 3 hari yang belum kita bayar puasanya, maka 3 hari itu masih tetap harus dibayarkan qadha-nya nanti di setelah Ramadan berikutnya. Digabung dengan yang tahun ini. Lah terus kalau misalnya saya lupa bagaimana gitu ya hitungannya. Nah, cukup lupanya yang tahun kemarin saja. Untuk tahun-tahun berikutnya kita buat perencanaan bahwa dan kita tulis. Kalau saya itu di kalender dilingkarin, oh ini saya tidak berpuasanya ini. Jadi nanti ketika ganti pun biasanya kita saling mengingatkan. Saya alhamdulillah di sini anak-anak yang perempuan semuanya sudah haid ya. Yang ini baru haid yang kelas 6, yang kelas 8 itu haidnya Ramadan tahun lalu. Jadi saya tanya setiap hari, "Nak, sudah berapa hari lagi?" "Tinggal 2 hari lagi." "Ayo ditemenin Ummah biar selesai sebelum Ramadan." Karena saya sampaikan, nanti kalau misalnya sudah masuk Ramadan, kita puasa Ramadan, ya yang ini bukan berarti batal gitu ya, atau tidak harus dibayar, ini tetap harus dibayar. Nanti di yang setelah Ramadan berikutnya ini gitu, kita harus membayar itu. Jadi tidak terhapuskan. Jadi dengan qadha saja. Ada ulama yang menyampaikan bisa dengan membayar fidyah, tetapi kalau saya mengambil ya selama orang itu mampu melakukan puasa, maka dibayarkan dengan qadha. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui juga seperti itu. Kalau misalnya memang dia mampu gitu ya, untuk nanti dia melakukan qadha, maka qadha saja. Jangan dengan fidyah. Fidyah itu hanya untuk orang-orang yang memang dia tidak bisa melakukan puasa. Misalnya, kalau ternyata setelah dia hamil, menyusui, setelah itu masih menyusui, hamil lagi gitu ya. Jadi tidak ada waktu lagi nih untuk berpuasa karena biasanya misalnya hamilnya itu dalam kondisi lelah, tidak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Maka ya sudah itu bisa fidyah. Tetapi untuk yang masih kuat untuk melakukan qadha maka qadha saja gitu. Nah, terus bagaimana untuk orang yang sudah lansia gitu? Kalau dalam ayatnya yang tadi dibaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi, tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, fa fidyatun ta'amu miskin. Maka dia harus melakukan kafarah, kafarahnya dengan membayar fidyah satu orang miskin, memberi makan satu orang miskin gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bentuk berbaktinya kepada orang tua, kita lihat jenis sakitnya gitu. Karena kalau misalnya dia orang tuanya ini udah sepuh, sakit juga gitu. Tapi kita lihat masih mampu untuk melakukan puasa, maka cukup dengan qadha saja. Tapi kalau misalnya memang sudah lemah gitu ya, orang tuanya misalnya sedang melakukan pengobatan juga gitu ya, dan memang sudah tidak bisa melakukan puasa, maka dengan fidyah. Tapi kalau misalnya masih kuat, qadha saja gitu. Apa yang kita lakukan supportnya? Ya supportnya dengan memberikan persiapan-persiapan untuk orang tua kita supaya mereka bisa melakukan qadha-nya gitu. Jadi bukan oleh bukan oleh kita yang kita mengqadhakan puasa orang tua itu tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sebentar saya cek di chat ya. Iya, di chat, Ustazah. Yang pertama dari, saya bacakan. Boleh dibacakan saja ya. Dari Ibu Lili Sukosanti, izin bertanya Ustazah mengenai waktu terbaik saat sahur dan tarawih. Jazakillah khair. Waktu terbaik untuk sahur. Insya Allah. Baik. Allahumma shayyiban nafi'an. Di sini sedang mulai hujan dan anginnya besar. Baik. Waktu terbaik untuk sahur. Sahur itu kan di malam ya, lewat tengah malam. Tapi karena dalam salah satu sunnah puasa itu adalah mengakhirkan sahur gitu. Dan memang sahur itu kan sebetulnya
setengah jam, 1 sampai setengah jam lah sebelum datang waktu subuh itu waktu sahur. Makanya wabil asharihum yastaghfirun gitu ya. Pada waktu sahur mereka melakukan banyak istighfar gitu. Itu waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang mungkin kalau kita adzannya 4:30, kita cukup sahur itu jam 3:30 atau jam 4 gitu. Jadi tidak lama setelah itu kita berzikir sebentar sudah langsung masuk waktu subuh. Kenapa? Karena kalau kita sahurnya diawalkan jam 1 atau jam 2 gitu ya, dikhawatirkan, nah tolong cek ya, dikhawatirkan ketika misalnya sudah selesai sahur, ngantuk lagi, bukan melakukan ibadah, tidur, kemudian subuhnya terlewat gitu. Jadi bangunnya 5:30 gitu. Padahal di waktu subuhnya ada keberkahan, setelah subuh sampai ke syuruknya juga ada keberkahan gitu. Jadi itu ya, kalau yang ideal untuk sahur itu ya diakhirkan saja. Kalau untuk tarawih bagaimana? Kalau untuk tarawih di awal malam silahkan. Ya, jadi menutup hari kita malam itu di malam Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kita melakukan tarawih setelah sholat Isya, kemudian kita melakukan tarawih, setelah itu kita istirahat gitu. Jadi kita bangun lagi itu jam 3, setengah jam bisa dipakai untuk sholat, itu sholat qiyamul lail. Kemudian setelah itu bisa tilawah juga mungkin setengah juz gitu. Setelah itu baru menyiapkan sahur. Setelah itu adzan, kita sudah dalam kondisi yang cukup istirahat. Jadi ketika pun ba'da subuh, kita sudah selesai sholat, kita bisa melakukan zikir, bisa membaca tafsir gitu sampai menunggu syuruk, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan untuk sholat syuruknya. Yang keutamaannya kan seperti melakukan ibadah umroh kan ya. Nah, nanti setelah itu kita setelah syuruk kita melakukan aktivitas. Nanti di jam 9 jam 10-an, itu kan syuruk itu duha awal gitu ya. Nah, nanti di jam 9 jam 10 kita sholat lagi gitu, sholat 2 rakaat sampai 4 rakaat. Yang keutamaannya itu seperti kita bersedekah dengan seluruh sendi dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk tarawih, kalau saya biasanya di awal malam gitu. Kemudian nanti setelah itu istirahat. Yaitu karena berharapnya kita menutup hari dengan melakukan ketaatan juga gitu. Jadi bukan dengan melakukan hal yang lain, sehingga nanti itu bisa menjadi penyemangat kita untuk ketika kita bangun pun kita lakukan juga dengan ketaatan. Seperti itu. Yang pertama. Ya, baik Ada lagi? Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lisa di Surabaya. Bismillah, izin bertanya, mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya nih Ustazah. Ada yang bilang untuk mengakhirinya tepat azan berkumandang dengan minum. Bagaimana tanggapannya Ustazah? Saya baru mendengar kalau misalnya sampai diakhiri dengan minum saat azan itu tidak. Tetapi justru yang saya baca hukumnya ya, hukum ketika misalnya seseorang dia minum kemudian azan. Ya kalau dia sudah minum kemudian setelah itu azan kan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih ada minum atau masih ada makanan di mulut kemudian ada azan, dikeluarkan yang ada di mulutnya gitu. Jadi itu artinya memang para sahabat mereka mengakhirkan sahur sampai bisa jadi saat azan itu mereka ternyata masih belum selesai makannya, tapi kalau belum selesai ya dikeluarkan dari apa yang ada di mulutnya. Tapi kalau misalnya sudah selesai ya sudah. Jadi kalau saya sih ya itu ya melakukannya ya 10 menit sebelum azan itu kita sudah selesai gitu, sehingga kita bisa kita bisa setelah itu kan bersiapan jalan ke masjidnya gitu. Tapi mengakhirkan itu tidak sampai ke, kalau saya ya melihatnya tidak sampai ke adzan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata suatu waktu kita bangunnya terlambat gitu ya, saat sudah ada imsak itu kan 10 menit sebelum adzan kita masih makan ya tidak apa-apa, itu masih dibolehkan. Hanya saja ya ketika adzan stop gitu, berhenti seperti itu. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Ibu Luki di Manokwari. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya berkaitan dengan puasa. Apakah membersihkan telinga dengan cotton bud itu pada saat puasa batal karena memasukkan sesuatu ke lubang? Terima kasih. Baik. Mohon maaf off kamera, siap.
Kalau misalnya memasukkan cotton bud itu kan tidak ada di situ terus ya. Itu hanya memasukkan, membersihkan gitu kan. Kemudian dikeluarkan lagi. Itu para ulama membolehkan. Pun bukan ya, masuknya kan dari telinga. Bahkan yang dimasukkan ke tenggorokan pun ada khilafiyah gitu ya. Nah, apalagi untuk yang itu masuknya ke sini gitu. Apalagi itu dalam proses pengobatan. Tetapi kalau kita ingin ihtiyat, ingin kehati-hatian, ingin waspada gitu, ya tidak usah dilakukan dulu, kan masih bisa menunggu sampai waktu berbuka gitu. Ya. Atau misalnya gini, ada orang bertanya, kalau misalnya diinfus itu batal atau tidak? Seseorang itu diinfus itu pasti dalam keadaan sakit ya. Kalau dalam keadaan sakit kan ada rukhsahnya atau boleh untuk tidak berpuasa. Ya sudah tidak usah berpuasa, nanti diganti gitu. Kalau misalnya bertanya hukumnya, kalau infus itu juga berbeda pendapat. Kalau misalnya infusnya itu isinya adalah nutrisi atau makanan, maka membatalkan. Tapi kalau infusnya itu bukan nutrisi, bukan makanan, maka itu tidak batal. Sama misalnya seperti penghisap ini ya, asma itu inhaler gitu ya, atau misalnya yang disemprot ke hidung. Itu juga ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kalau yang tidak membatalkan karena itu adalah gas yang itu tidak berupa makanan gitu, yang nanti dia akan menguap sendiri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Ibu Ria di Solo. Izin bertanya Ustazah tentang puasa Syawal. Manakah yang lebih utama? Apakah puasa Syawal dulu atau bayar utang puasa dulu? Terus kedua, tentang zakat fitrah, manakah yang lebih utama? Zakat fitrah dalam bentuk uang atau beras? Jazakallahu khairan. Manakah bentuk uang atau beras? Yang pertama tadi mengenai qada ya. Mengenai Qada dan bayar puasa apa? Syawal. Puasa Syawal dulu atau bayar hutang? Yang pertama pertanyaannya. Sebetulnya itu dua-duanya bisa ya. Mau membayar qada dulu bisa, mau puasa Syawal dulu bisa yang 6 hari. Tetapi kalau melihat mana yang lebih utama, para ulama melihatnya lebih utama kita menyelesaikan qada dulu gitu. Kenapa? Karena qada itu adalah wajib, sementara puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Meskipun waktu puasa sunnah Syawal itu kan muakkad ya, artinya terbatas. Terbatas hanya di bulan Syawal aja gitu. Hanya 6 hari di bulan Syawal. Sementara kalau untuk qada itu kan bisa sepanjang tahun. Sampai bertemu Ramadan lagi gitu kan, kita masih bisa melakukan qada. Tetapi kalau dilihat dari hukum asal bahwa qada itu wajib, sementara puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu sunnah, maka yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah gitu. Jadi ya berpuasa qada dulu selesaikan, baru setelah itu puasa sunnah. Karena dalam hadis yang menyatakan keutamaan untuk kita puasa 6 hari di bulan Syawal pun kan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka fadilahnya atau keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawalnya itu seperti dia berpuasa 1 tahun gitu ya, 1 tahun penuh. Nah, ini para ulama menyampaikan kalau misalnya puasa Ramadannya sudah diselesaikan. Nah, sementara kalau dia ada batalnya, berarti puasa Ramadannya belum diselesaikan dong, masih ada tanggungan. Maka selesaikan dulu tanggungannya yang di bulan Ramadan, baru melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sebetulnya untuk memotivasi kita melanjutkan ibadah puasa itu dengan kita melakukan puasa-puasa sunnah setelahnya. Gitu ya, dengan puasa dimulai dengan 6 hari di bulan Syawal dengan keutamaan itu, kemudian nanti di puasa Zulhijjahnya, kemudian di puasa Muharram gitu kan ya. Nah, itu untuk menjaga supaya kita itu ada momen-momen di mana kita melakukan puasa lagi, melakukan taqarrub kepada Allah lagi. Itu ya. Jadi kalau untuk puasa seperti itu, kemudian tadi apa mengenai zakat ya? Lebih utama mana gitu ya? Uang atau beras? Zakat fitrah. Lebih utama mana uang atau beras? Kalau para ulama sekali lagi ya dalam fikih sunnah atau dalam fikih sehari-hari gitu menyampaikan kalau mengenai zakat sebetulnya kalau dalam hadisnya kan disebutnya 1 mud ya. Gitu. Jadi ya 2,5 kilo atau 3 liter itu ya itu bahan makanan pokok. Gitu. Jadi ya beras gitu. Tapi kalau misalnya kita sulit gitu ya untuk mengeluarkan berasnya gitu, kita dengan uang juga tidak apa-apa karena ada yang membolehkan juga.
Kalau kalau kami biasanya kalau di sini gitu ya, kalau kami menunaikannya di sini kami beras gitu. Tapi kalau misalnya kami titip misalnya ke kampung gitu ya, yang kami kirimkan adalah bentuknya uang dengan dikonversi dan itu dua-duanya boleh. Tadi mengenai pertanyaan orang tua yang mereka sudah tidak mampu berpuasa gitu ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa sebetulnya orang tuanya dilihat dulu sakitnya yang seperti apa gitu. Kalau sakitnya betul-betul sakit keras, kemudian sudah sepuh tidak bisa melakukan ibadah puasa, ini ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fa yut'imani makana kulli yaumin miskinan. Jika ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak mampu berpuasa, oleh karena itu mereka memberikan makanan setiap hari satu orang miskin. Jadi masuk ke wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'am miskin. Jika memang itu sudah tidak mampu berpuasa, tapi kalau misalnya orang tuanya masih bisa berpuasa, ya mereka tetap mengqadha puasanya setelah lewat Ramadan. Itu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Assalamualaikum, syukron atas ilmunya Ustazah. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Esti di Jakarta. Saya mau menanyakan tips jitu, menasehati atau memotivasi anak umur 11 tahunan supaya semangat dalam berpuasa. Sebab saya lihat anak saya kok malas sedih kalau mau puasa. Mohon doanya semoga bulan Ramadan ini anak-anak kami lebih semangat dan paham tentang puasa. Jazakillah khair Ustazah. Jazakumullahu khairan. Usia 11 tahun ya. Usia 11 tahun itu memang ini apa masa-masanya mereka sudah merasanya lebih tahu gitu, merasa sudah lebih besar juga gitu. Yang pertama memang pembiasaan ya. Bagaimana pembiasaan yang kita bangun di rumah. Memang kalau saya lihat itu sekarang itu banyak yang orang tua itu biasanya gini, nggak apa-apa kan belum wajib, nggak usah puasa gitu ya. Nah, jadi dimulai dari itu akhirnya ketika anak sudah mau mendekati masa akil balik, kita minta mereka untuk puasa itu akhirnya jadi berat. Jadi kalau misalnya sudah mulai dibiasakan, maka mereka akan terbiasa dan mereka tidak akan berat melakukan itu. Lalu bagaimana caranya? Misalnya kalau sekarang kok kayaknya mereka apa namanya? Bukan malas ya, tapi mungkin merasa berat untuk melakukan puasa. Entah karena mereka merasa capek, lelah dengan studinya gitu ya, atau misalnya ya memang mereka banyak tugas atau mereka punya hobi yang itu berkaitannya dengan fisik yang kalau mereka puasa itu mereka jadinya capek gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama memang menciptakan suasana ya, menciptakan suasana di rumah. Dan ya seperti yang tadi kita melakukan persiapan sebelum Ramadan itu dari sekarang sudah mulai misalnya ya, ya itu mulai dilakukan juga sekarang. Jadi misalnya diajakin nanti besok hari Senin kita puasa yuk gitu. Supaya tidak berat. Nah biasanya nanti ada janjinya nih. Kalau kalau kami di rumah gitu. Nanti boleh silahkan pilih menu untuk berbukanya apa gitu. Jadi kan mereka akan senang, oh ada menu yang mereka sukai nih nanti pas buka puasanya. Atau nanti ke abangnya, nanti menu sahurnya boleh deh mau pilih apa makanan kesukaan gitu. Itu yang pertama ya. Jadi menciptakan suasananya, menciptakan suasana. Termasuk juga menciptakan suasana itu bagaimana supaya kondisi rumah kita juga sudah kelihatan bahwa ini Ramadan loh. Jadi mereka juga ini kenapa sih? Kan mau Ramadan gitu. Nah, kalau misalnya sama aja kan kayak bulan yang lain malah susah, kita harus puasa begini begini begini. Tapi banyak loh hikmahnya atau banyak keutamaannya. Nah, disitulah mulai dimasukkan bahwa keutamaan-keutamaan Ramadan mereka itu harus difahamkan. Kadang juga yang menjadi kekeliruan bukan hanya tentang puasa, tapi tentang Quran pun ketika anak-anak kita minta mereka untuk belajar ngaji atau bahkan untuk menghafal, tetapi merekanya tidak diberikan kefahaman, tidak diberikan apa ya penyemangat, maka mereka itu tidak merasakan manfaatnya gitu. Mereka tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa merasakan manfaat langsung dari puasa? Itu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara memberitahukan tentang keutamaan-keutamaannya sambil ngobrol saja, tidak seperti sedang itu ya, tidak seperti sedang taklim. Meskipun sebetulnya itu pun bisa dilakukan. Jadi kalau kami biasanya ba'da subuh itu ada taklim keluarga.
Jadi saya atau sekali-kali abahnya yang ngisi, kita bahas tentang sirah sahabat, 60 sirah sahabat, kemudian kita bahas lagi tentang kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bahas hadis arba'in al-wafi gitu ya. Jadi suasana taklim kalau itu sudah terbiasa terbentuk, nah itu enak. Jadi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita lakukan. Dan buat rencana itu dengan Ramadan juga sama. Buat rencana itu bersama anak-anak juga. Jadi membuat target harian, kita mau apa, mau apa, mau apa gitu. Termasuk juga hal-hal yang mereka senangi dibuat target bersamanya. Sehingga mereka pun merasakan, oh iya Ramadan ini beda ya. Lihat Umi juga semangat, atau ibu juga semangat, ayah juga semangat gitu. Maka dia pun akan semangat. Dan untuk anak-anak usia 11 itu mereka sudah bisa difahamkan kenapa mereka melakukan itu. Gitu. Jadi jangan sampai juga mereka akhirnya merasa terpaksa. Gitu. Kan banyak ya yang akhirnya mohon maaf ada juga ini cerita ada anak yang menghafal Al-Qur'an gitu, tapi mungkin orang tuanya tidak memberikan kefahaman kenapa harus menghafal Al-Qur'an atau mendapatkan hadisnya tidak lengkap gitu. Jadi ada kan dalam salah satu hadis barang siapa yang nanti di hari kiamat itu untuk orang tua yang anaknya menghafal Al-Qur'an maka orang tuanya diberikan mahkota dan jubah istimewa gitu ya, yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari gitu kan. Nah, anak itu bilang, "Enak banget, aku yang capek-capek ngafal Quran, kok yang dapat kemuliaan mama aku," gitu kan, "yang dapat kemuliaan papa aku, yang capek-capeknya aku loh." Gitu. Atau ada juga yang ketika sudah selesai menghafal, "Nih, saya udah selesai menghafal, setelah ini saya nggak mau menghafal lagi, saya mau melakukan hobi saya yang lain. Ini saya ngafal karena nurutin kemauan mama aja." Nah, jangan sampai ada kalimat-kalimat seperti itu dari anak-anak kita. Jadi memang mereka diberikan kepahaman tentu saja sesuai dengan usia gitu ya. Mungkin kalau untuk anak-anak kan usia 6, 7 tahun itu mereka pembiasaan, mereka merasakan Ramadan itu beda ya. Pertama, mereka bisa pilih menu yang mereka suka gitu. Yang kedua, di akhir mereka bisa mendapat apresiasi. Kalau puasanya full, mereka mendapatkan uang segini misalnya ya. Mereka bisa hatam, mereka mendapat uang segini. Jadi mereka merasakan, oh ada yang berbeda ya dengan Ramadan. Jadi mereka menanti-nanti, meskipun bisa jadi menanti-nantinya belum yang sifatnya ilahiyah, belum yang sifatnya karena Allah, tetapi semua itu pembiasaan untuk mereka itu terbiasa, terbangun, siap dengan Ramadannya gitu. Ya, jadi menciptakan suasana, kemudian memberikan kefahaman, dan itu yang ketiga memberikan apresiasi, yang keempat melakukan perencanaan bersama gitu. Jadi target kita mau ngapain nih gitu. Kalau di rumah kalau kami kemarin ketika di Papua, tahun kemarin kami masih di Papua, jadi ketika Ramadan yang di Pare juga kami ajak ke Papua gitu ya. Ya, kita setiap malam setelah tarawih kita ada tadarus bersama. Jadi baca satu-satu, abahnya baca, saya juga baca, satu juz itu selesai 40 sampai 50 menit gitu. Dan kebiasaan itu kami lakukan sampai sekarang. Jadi minimal 2 bulan sekali kita khatam. Karena Sabtu Ahad itu biasanya malam Ahad dan malam Senin mereka udah kita libur ya gitu. Jadi tilawahnya oke, tilawahnya mandiri saja murojaah mandiri, tilawah barengnya nanti kita mulai setiap Senin sampai Jumat seperti itu. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu yang kita bangun supaya mereka juga merasakan dan ketika ada apa-apa itu bisa disampaikan juga. Kalau kami misalnya dalam hal menghafal atau dalam hal Quran, ketika ada berkah, ada apa itu disampaikan, "Nah, ini berkah dari Al-Qur'an loh," gitu. Coba, padahal baru kemarin atau misalnya itu anak-anak juga ada yang pengen ini gitu, tiba-tiba dia datang ngantri, "Nina, Masya Allah, orang yang dekat dengan Quran, baru sekedar bicara saja udah langsung sama Allah diberikan." Jadi mereka tuh, oh iya. Jadi anak saya ada salah satunya yang pengen seperti Umah juga deh gitu, yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Umah banyak temennya gitu ya. Terus ya keberkahannya mereka rasakan juga. Jadi bagaimana supaya mereka itu taswid, mereka itu menjadi rindu, menjadi cinta, dan menjadi ingin ketemu lagi dengan Ramadan. Karena momen Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan diberikan semangat gitu ya, dan diberikan taufik untuk bisa nanti mengarahkan atau membimbing anak-anak yang menjadi amanah kita di rumah untuk mereka bisa juga merasakan momen Ramadan itu sebagai momen mereka untuk mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Semangat Baik, ya. masih ada Ustazah dari Ibu Oh, Happy. enggak.
Iya, izin bertanya Ustazah mengenai perbedaan menentukan awal puasa yang berbeda, yang mana kadang mengikuti ulil amri bertentangan sama hati kita, Ustazah. Baik, sama ulil amri tapi bertentangan dengan hati kita. Baik, eh, kalau penetapan satu Ramadan gitu ya, penetapan satu Syawal, itu para ulama berbeda pendapat. Kalau dari Madzhabul Arba'ah itu Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan eh, ketika sudah ada yang melihat hilal, maka yang lainnya ikut, gitu ya. Bahkan yang di negara lain pun ikut kepada yang pertama melihat hilal. Tapi kalau kata Imam Syafi'i tidak gitu. Jadi ya harus ada apa kalau misalnya berbeda negara, kalau di negara Indonesia ya harus ada juga orang yang melihat gitu. Baru kita ikut kepada orang yang sudah melihat ini gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kayaknya kita tidak apa namanya tidak barengan nih sama ulil hati kita, misalnya ulil amri menetapkan Ramadan itu tanggal 1 Maret gitu ya. Tapi kita yakinnya di 2 Maret gitu. Terus yang mana? Ya taat kepada ulil amri saja. Kenapa? Karena ulil amri itu mereka juga memutuskan ada timnya ya. Ada tim yang memang mereka menghitung dan melihat hilalnya. Terlepas dari kita misalnya tidak percaya atau kurang yakin dengan keputusan yang diambil oleh ulil amri, tetapi ketaatan kepada ulil amri juga kan wajib ya gitu. Dan itu memang apa namanya? Ya sudah diputuskan dan itu juga berdasarkan perhitungan dari tim gitu. Jadi kalau saya sih ambil yang sesuai dengan ulil amri gitu. Ya mudah-mudahan ini memberikan apa ya, memberikan keyakinan kepada kita bahwa insya Allah Bismillah ulil amri kita memutuskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ijtihadnya mereka. Kalaupun mereka salah, ya mereka masih mendapat 1 pahala. Kalau benar mendapatkan 2 pahala. Kewajiban kita adalah mengikuti gitu. Allahu a'lam. Baik, Ustazah, karena keterbatasan waktu, ini kita masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Habis 2 pertanyaan ini, kita tutup untuk sesi tanya-jawab. Ini ada dari Ibu Ika di Bengkulu. Izin bertanya, Ustazah, kalau saat berwudu kan menghirup air ke dalam hidung, itu bagaimana batasan menghirupnya? Baik, ada istinsyak gitu ya, ke mulut, ada istinsar ya ke hidung. Itu dua-duanya tidak apa? Tidak sampai kepada pengharaman. Ada yang memakruhkan karena khawatir masuk ke sini ya, masuk ke rongga gitu. Tapi selama itu dibolehkan lakukan saja. Sebatas mana kita biasanya akan tahu ketika misalnya kalau terlalu masuk itu ini khawatirnya terlalu masuk. Jadi istafti qalbak kita apa namanya? Bertanya kepada hati kita saja. Hati kita itu aman tidak atau nyaman tidak melakukan itu. Kalau kita merasa tidak aman, ya berarti dilakukan itu sekali terus kita tidak nyaman ya jangan dilakukan lagi. Berarti lakukan sebatas sini saja gitu. Hanya sampai di sini. Jadi jangan sampai ke sini karena khawatirnya kalau nyampe ke sini nanti tidak sengaja masuk ke dalam gitu ya. Meskipun ya kalau yang tidak sengaja kan tidak dihukumi ya gitu. Kalau sengaja baru tuh kita sengaja masukin terus masuk ke sini gitu baru itu memang membatalkan. Tapi kalau misalnya masuk ke sini kemudian tidak sengaja ternyata masuk sampai dalam, yaitu insya Allah tidak membatalkan juga karena kita melakukannya dengan ketidaksengajaan. Tetapi untuk ihtiyatonnya, untuk berhati-hatinya, untuk waspadanya, ya cukup sampai di sini saja. Kemudian dikeluarkan. Istinsyak juga sama. Kan mencicipi makanan juga boleh gitu kan ya, mencicipi makanan ketika itu ada manfaatnya. Saya kita menjadi seorang ibu yang memang harus memasak gitu ya, kita cicipi tidak apa-apa. Para ulama menyampaikan tidak apa-apa. Misalnya chef harus mencicipi tidak apa-apa. Tapi kalau kita mencicipi tidak ada manfaatnya, gitu ya, cuma sekedar pengen tahu aja, ya jangan. Tapi kalau itu akan dimakan oleh yang lain, gitu ya, kita mempertaruhkan istilahnya ya, masakan kita ya cicipi saja tidak apa-apa. Ada lagi? Satu lagi Ustazah, dari Ibu Hermin, bagaimana dengan puasa orang tua yang sudah lanjut usia secara fisik maupun berpuasa namun beliau mulai pikun? Oh, mulai pikun. Kalau pikun itu kan sudah tidak ingat ya, ya semampunya saja. Kalau misalnya memang
ternyata ketika dia sedang berpuasa nih, tiba-tiba dia lupa gitu ya, di siang hari dia lupa, dia makan aja. Ya itu nggak apa-apa. Kalau lupanya itu kan tidak membatalkan puasa, gitu. Kalau kalau karena pikunnya ya, tetapi kalau misalnya memang karena dia, sakit yang dengan dia berpuasa itu akan tambah sakit gitu ya, atau misalnya sakit yang itu tidak akan sembuh sakitnya gitu kata dokter setelah konsultasi, ya maka tidak usah berpuasa gitu. Kalaupun tidak berpuasa bukan anaknya yang menggantikan puasanya, tetapi dengan dibayarkan fidyahnya saja oleh anaknya. Jadi bukan mengqadha'kan gitu. Nih, wal maridul ladzi la yurja bur'uhu yuftiru wa yut'imu likulli yaumin miskinan li'annahu fi ma'na syaikh. Orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, jadi hendaklah ia tidak berpuasa, yuftir wa yut'im, dan memberikan makan likulli yaumin miskinan. Pada setiap harinya satu orang miskin. Li'annahu fi ma'na syaikh. Karena dia sudah masuk ke dalam keadaan seperti orang tua gitu, kakek-kakek jompo seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sudah seperti itu, ya sudah tidak berpuasa, dibayarkan fidyahnya. Karena kalaupun misalnya diminta untuk qadha, ya orang puasanya aja udah nggak bisa, apalagi di bulan lain yang orang lain nggak puasa, disuruh puasa kan lebih berat lagi ya. Kalau di bulan puasa dia bisa berpuasa itu lebih baik. Kenapa? Karena suhunya semua orang berpuasa. Itu semua orang tidak makan dan minum. Tapi kalau misalnya sudah di bulan lain, orang lain ada yang tidak berpuasa, dia disuruh puasa kan akan lebih berat gitu secara psikologis kepada orang tersebut untuk melakukan puasa. Maka kalau untuk orang-orang yang sudah sepuh seperti ini atau yang memiliki penyakit yang sulit sembuh atau tidak bisa sembuh, maka konsultasikan dengan dokter. Kalau misalnya memang kata dokter ini sudah tidak bisa Bu untuk berpuasa gitu. Untuk bulan lainnya juga ini udah nggak bisa gitu. Ya sudah berarti dibayarkan fidyahnya saja oleh walinya, seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab sudah terlaksana. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi dan juga kepada Ustazah Yana Riana atas jawaban-jawaban yang sudah mencerahkan kami semua. Dan bagi yang masih ingin bertanya, dapat menghubungi tim admin KBM ya, nanti biar bisa disampaikan kepada Bu Ustazah ya Bu ya. Ya Bu Ustazah ya. Boleh silakan. Baik, sebelum kita masuk di acara selanjutnya, kami mohon sekali lagi kepada Ustazah untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Silakan Ustazah. Baik, kesimpulannya insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik bagi kita, dan ada salah satu perkataan dari ulama ya, sesungguhnya Allah jika dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberi taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan yang itu adalah bulan kita memanen, bulan Sya'ban adalah bulan kita mengairi, bulan Rajab itu adalah bulan kita untuk menanam, maka mudah-mudahan setelah bulan Ramadan kita akan senantiasa memanen kebaikan-kebaikan tersebut dengan amal-amal kita yang lainnya, insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Sekarang masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberian cenderamata atau piagam yang akan disampaikan oleh Mbak Zulfa, mewakili dari tim komunitas Bahagia Mengaji. Pada Mbak Zulfa, kami persilahkan. Jazakillah khairan katsiran Mbak Ratih atas waktunya. Izin Ustazah perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah perkenalkan, saya Zulfah, saat ini domisili di Makassar. Saya mewakili dari tim KPM. Mau menyampaikan yang pertama, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang sudah disampaikan pada kami, yang memberikan pencerahan buat kami, menjadi bekal kami untuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna buat kami semua di komunitas Bahagia Mengaji. Yang kedua, mohon maaf, mungkin dalam penyelenggaraan hari ini, ruang ngaji kita ada yang
kurang berkenan di hati Ustazah, mohon dimaafkan. Ya, itulah keterbatasan kami. Kami mampunya saat ini seperti ini, Ustazah. Dengan kondisi kami yang saling berjauhan gitu ya. Karena dari tim admin sendiri tidak tinggal satu tempat, Ustazah, kebetulan ada yang di Palangkaraya, kemudian saya di Makassar, ada yang di Solo, ada yang di Surabaya, ada yang di Depok. Jadi itulah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berkenan di hati Ustazah juga untuk kemudian seperti yang disampaikan tadi, kalau di KBM punya banyak cita-cita Ustazah, banyak ini ya untuk kita semua gitu, semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kami mohon bantuan doa dan mungkin support ya buat kami. Mudah-mudahan ke depan KBM bisa lebih baik lagi. Dan ini mungkin jangan dilihat nilainya, apa yang kami sampaikan hari ini sebagai tanda terima kasih kami, sebagai bentuk penyambung tali silaturahmi dari kami. Mudah-mudahan ke depan hubungan silaturahmi ini masih bisa bersambung, masih bisa terus terjalin, tidak hanya di dunia sampai di akhirat insya Allah. Mungkin itu Ustazah dari kami mewakili tim. Jazakumullah khairan katsir sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Senang Dari sekali, saya, Masya Allah, Masya Allah. ini dari saya mewakili tim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Zulfah yang telah menyampaikan cenderamata atau kenang-kenangan berupa piagam penghargaan kepada pemateri kita pada ruang ngaji ke-13 hari ini, Ustazah Yana Riana. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian demi rangkaian acara di ruang ngaji kita yang ke-13 ini telah kita lalui bersama. Mewakili tim komunitas Bahagia Mengaji, kami mohon maaf dan juga berharap acara yang telah disajikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Bulan Ramadan bukanlah tentang berhenti sejenak dari kemaksiatan atau kebiasaan buruk. Bulan Ramadan adalah titik awal bagi seseorang Muslim untuk memperbaiki dirinya agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mari kita perbaiki diri di bulan Ramadan, raih kesejahteraan di bulan yang penuh rahmat, dan menuju taubat di bulan penuh ampunan. Sambutlah bulan Ramadan ini dengan penuh kedamaian, penuh harmoni dan kebaikan. Semoga rahmat Allah selalu senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Dan juga semoga kita bertemu dengan Ramadan kali ini dan Ramadan mendatangi kita. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi salah satu Ramadan terbaik buat kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya untuk keberlangsungan acara ruang ngaji yang ke-13 ini. Marilah kita akhiri ruang ngaji ke-13 ini dengan membaca hamdalah, diikuti istighfar 3 kali, dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik, sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan buat semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan KBM lainnya. Jazakumullah khair, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Mohon izin. Barakallahu fiikum untuk seluruh panitia.